Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah pada perkuliahan kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Bima dengan NIM 082 yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 2 kali ini, yang dimana kelompok kami akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Berikut adalah nama-nama anggota kami, yaitu ada Ade Ayu Maharani, Rahmawati, Umu, ada Zakia, ada Niken, ada Indra, Adam, dan Tessa. Ada kendala dari kelompok kami tentang observasi yang kedua kemarin. Ada satu anggota kelompok kami yang tidak berkontribusi dalam melaksanakan observasi kemarin yang bernama Tessa dengan NPM 061. Dia itu tidak ikut pada observasi kedua dan tidak mau berinisiatif ikut mengerjakan tugas. Langsung saja ke jawaban dari kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pendidik saat mengetahui ada peserta didik yang tidak jujur? Upaya apa yang harus dilakukan jika nasihat tidak didengar oleh peserta didik? Jawabannya yaitu mengkomunikasikan dengan orang tua wali jika nasihat tidak didengar. Pendidik perlu mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tua wali peserta didik. Orang tua atau wali perlu dilibatkan agar dapat membantu mengamankan nilai kejujuran pada anak mereka dari lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu memberi sanksi pendidik. Apabila tidak ada perubahan setelah diberi nasihat dan melibatkan orang tua, pendidik dapat memberi sanksi mendidik yang bertujuan untuk membuat peserta didik jerah dan menyadari kesalahannya. Sanksi harus proporsional jika tidak mengandung kekerasan fisik atau verbal, dan disertai dengan pembinaan agar peserta didik memperbaiki diri. Yang kedua itu melibatkan konselor atau psikologi sekolah. Jika masalah ketidakjujuran ini masih berlanjut, peserta didik dapat melibatkan konselor atau psikolog sekolah untuk melakukan asesmen dan intervensi lebih lanjut. Mereka dapat membantu menggali akar permasalahan dan memberikan bimbingan yang tepat. Yang ketiga itu memberi teladan dan pembiasaan. Pendidik harus senantiasa menjadi teladan dengan menampilkan perilaku jujur dalam keseharian di sekolah. Selain itu, menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran melalui pembiasaan dan budaya sekolah. Yang selanjutnya itu mengapresiasi perilaku jujur. Ketika melihat peserta didik melakukan perilaku jujur, pendidik harus memberikan apresiasi dan penguatan positif agar perilaku tersebut terus ditingkatkan. Intinya, pendidik perlu bersikap tegas namun tetap dengan pendekatan yang mendidik dan melibatkan berbagai pihak. Tujuannya agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai kejujuran dan membangun karakter yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah pada implementasinya perkembangan religi dapat berdampak di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat? Jawabannya yaitu perkembangan religi dapat berdampak signifikan pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Dampak ini bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana agama tersebut dipraktikkan dan diterima oleh individu dan komunitas. Yang pertama itu dampak pada keluarga, harmoni dan kebersamaan.
Agama dapat memperkuat ikatan keluarga dengan memberikan nilai-nilai moral dan etika yang sama. Praktik keagamaan bersama seperti beribadah, berdoa, dan merayakan hari besar agama bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan harmoni dalam keluarga. Yang kedua yaitu pendidikan moral. Agama seringkali menjadi salah satu pendidikan moral dalam keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sering diajarkan melalui ajaran agama. Yang selanjutnya itu dampak pada lingkungan masyarakat. Solidaritas sosial. Agama dapat membangun solidaritas dan rasa komunitas di lingkungan masyarakat. Kegiatan keagamaan bersama seperti pengajian, bakti sosial, atau perayaan hari besar agama dapat memperkuat ikatan sosial antara warga. Yang terakhir yaitu mengembangkan sosial. Banyak organisasi keagamaan yang terlibat dalam kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yakni dampak yang mungkin terjadi kepada peserta didik ketika orang tua dan guru tidak memberikan teladan dalam praktek keagamaan, dan langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani guru yang tidak bisa memberikan teladan bagi peserta didiknya. Lalu, jawabannya adalah ketika orang tua dan guru tidak bisa memberikan teladan dalam praktek keagamaan, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi kepada peserta didik tersebut. Seperti yang pertama adalah kehilangan nilai dan prinsip agama dalam kehidupannya sejak dini atau sejak usia di sekolah dasar tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi beragama. Yang ketiga, menurunnya rasa hormat dan kepercayaan siswa terhadap guru tersebut. Lalu, untuk menangani guru yang tidak bisa memberikan teladan bagi peserta didiknya, pihak sekolah mungkin dapat mengambil beberapa langkah, seperti pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru, lalu evaluasi dan pembinaan rutin terhadap perilaku dan praktek keagamaan guru, lalu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung adanya hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai religi, lalu pemberian sanksi dan penghargaan yang tepat bagi guru yang terus-menerus menunjukkan ketidakkonsistenan dalam praktek keagamaan dan memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil menjadi teladan baik bagi siswa-siswi tersebut. Dan yang terakhir adalah mengajak orang tua untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam program-program keagamaan di sekolah, sehingga adanya keselarasan antara nilai yang diajarkan di sekolah maupun di rumah. Soal dari kelompok 5 yaitu, religi itu penting nggak sih buat peserta didik? Mengapa religi penting bagi peserta didik? Jawabannya, religi atau nilai-nilai keagamaan sangat penting bagi peserta didik, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka, seperti memberikan pedoman hidup dan nilai-nilai moral ajaran agama, memberikan pedoman hidup dan nilai-nilai moral yang dapat menjadi pegangan bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan. Hal ini dapat membantu mereka membedakan mana yang baik dan buruk, serta membentuk karakter yang kuat. Kedua, mengembangkan spiritualitas religi membantu mengembangkan spiritualitas peserta didik, yaitu hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan makna kehidupan yang lebih mendalam. Ini dapat memberikan ketenangan batin dan kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab. Ajaran agama menekankan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ini dapat mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihannya. Untuk memupuk toleransi dan kerukunan, pendidikan agama yang baik akan mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Ini penting untuk memupuk kerukunan antar umat bagaimana dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian
untuk menumbuhkan disiplin diri, ritual, dan ibadah dalam agama, mengajarkan disiplin diri yang tinggi. Hal ini dapat membentuk kebiasaan baik dan karakter yang disiplin pada peserta didik. Yang terakhir, memberikan kekuatan mental dan emosional dalam menghadapi tekanan, tantangan, dan bagaimana situasi dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, religi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian yang utuh pada peserta didik, serta membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan bertanggung jawab. Bagaimana guru dapat mendukung peserta didik dalam memahami nilai-nilai jujur sesuai dengan ajaran agama mereka? Jawabannya adalah ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mendukung peserta didik dalam memahami nilai-nilai kejujuran sesuai dengan ajaran agama mereka. Salah satunya mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dalam pelajaran. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan oleh agama ke dalam materi pembelajaran. Misalnya dengan memberikan contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh agama yang memiliki sifat jujur menjadi teladan yang baik. Guru harus menjadi teladan yang baik dengan berperilaku jujur dalam ucapan dan tindakan di lingkungan sekolah. Sikap ini akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik menggunakan pendekatan kontekstual. Menurut saya, guru dapat mengaitkan nilai-nilai kejujuran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya memberikan contoh situasi di mana kejujuran sangat diperlukan, memberikan penghargaan pada sikap jujur, dan juga guru dapat memberikan penghargaan atau pujian kepada peserta didik yang menunjukkan sikap jujur. Misalnya saat mengakui kesalahan atau mengembalikan barang yang bukan miliknya. Intinya, guru harus menggunakan berbagai metode atau pendekatan yang sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut, serta memberikan teladan nyata dan menguatkan positif agar peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran sesuai dengan ajaran agama mereka. Baik, jadi kesimpulannya adalah pada usia sekolah dasar peserta didik masih berada pada tahap operasional konkret dalam perkembangan kognitifnya. Mereka lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret dan nyata daripada konsep-konsep abstrak. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang konsep-konsep agama seperti Tuhan, surga, neraka, dan lain masih terbatas pada gambaran-gambaran sederhana dan literal sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari. Peserta didik cenderung mengamalkan nilai-nilai agama melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang mereka lakukan sehari-hari, seperti berdoa sebelum makan, beribadah bersama keluarga atau di sekolah, serta berperilaku baik kepada orang lain sesuai dengan ajaran agama yang mereka pelajari. Mereka lebih mudah menangkap nilai-nilai agama jika diajarkan secara kontekstual dan dikaitkan dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keberagaman peserta didik sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat mereka, terutama keluarga, teman sebaya, dan guru di sekolah. Mereka cenderung meniru dan mengikuti pola keberagaman yang diajarkan oleh orang-orang terdekat tersebut. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat penting dalam membentuk sikap keberagaman mereka. Kemudian metode pembelajaran agama yang efektif untuk peserta didik adalah metode yang melibatkan aktivitas konkret, permainan, cerita, dan pengalaman langsung. Misalnya melalui permainan peran, menonton video, atau melakukan praktik ibadah secara langsung. Penggunaan media visual dan auditor juga dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan mereka terhadap ajaran agama. Selanjutnya, peran guru dan orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan memberikan teladan dalam pengalaman ajaran agama kepada peserta didik.
Guru dapat memberikan pengajaran yang kontekstual dan menarik, sedangkan orang tua dapat mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keberagamaan anak secara optimal. Mungkin hanya itu saja jawaban yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf jika ada kekurangan dalam menjawab atau kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.